Implementasi sistem pendukung keputusan untuk penilaian rencana investasi teknologi informasi dengan metode information economic. Peran teknologi informasi dalam bisnis. Penerapan teknologi informasi pada bisnis dapat meningkatkan keunggulan kompetitif atau competitive advantage. Jenis penerapan teknologi informasi juga cukup banyak sehingga membutuhkan banyak anggaran untuk investasi tersebut. Dalam keterbatasan anggaran, hal yang masih dilakukan adalah menentukan prioritas di antara beberapa alternatif. Untuk menentukan tingkat prioritas dibutuhkan metode analisis yang tepat. Studi kelayakan investasi teknologi informasi. Berbeda dengan studi kelayakan bisnis pada umumnya, studi kelayakan penerapan teknologi informasi memiliki beberapa metode tersendiri, misalnya strategic analysis and evaluation, value chain assessment, relative competitive performance, proportion of management vision achieved, return on management, information economic, multi-objektif multi-kriteria method, dan lain-lain. Metode IE cukup banyak digunakan mengingat metode ini mengikut sertakan seluruh manfaat dari investasi tersebut, baik manfaat berwujud maupun tak berwujud, manfaat finansial maupun non-finansial. Manfaat ini diikut sertakan mengingat perkembangan penerapan TI yang memberikan nilai atau value yang lebih luas. Metode Information Economic (IE). Metode ini menggali manfaat sebanyak-banyaknya untuk menunjukkan bahwa manfaat penggunaan teknologi informasi masih banyak yang tersembunyi. Fenomena ini diibaratkan fenomena gunung es di lautan. Manfaat yang berwujud ibarat es di atas permukaan air, sedangkan manfaat yang tidak berwujud ibarat tumpukan es di dalam air. Dari fenomena ini dapat disimpulkan bahwa lebih banyak manfaat yang tersembunyi yang harus dieksplorasi agar total manfaat menjadi lebih besar daripada pengorbanan biaya. IE dapat didefinisikan sebagai kumpulan alat komputasi yang memungkinkan perbandingan rasional manfaat dan biaya proyek TI. IE memungkinkan organisasi untuk membuat dua perbedaan penting. 1. Apakah proyek ini layak untuk organisasi? 2. Apakah organisasi memiliki sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek? Model IE memperluas cost-benefit analysis sehingga mencakup kuantifikasi intangible benefits dan risiko bisnis dan teknologi. Sistem pendukung keputusan atau SPK. SPK merupakan sistem informasi interaktif yang menyediakan informasi, pemodelan, dan pemanipulasian data. Sistem ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi yang semi terstruktur dan situasi yang tidak terstruktur, di mana tak seorang pun tahu cara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat. Aplikasi SPK menggunakan data, memberikan antarmuka pengguna yang mudah, dan dapat menggabungkan pemikiran pengambil keputusan. SPK lebih ditujukan untuk mendukung manajemen dalam melakukan pekerjaan yang bersifat analisis dalam situasi yang kurang terstruktur dan dengan kriteria yang kurang jelas. SPK tidak dimaksudkan untuk mengotomatiskan pengambilan keputusan, tetapi memberikan perangkat interaktif yang memungkinkan pengambil keputusan untuk melakukan berbagai analisis menggunakan model-model yang tersedia. IE biasanya menyarankan 6 kelas nilai. 1. Enhanced ROI atau Return on Investment, mirip dengan ROI standar tetapi diperluas untuk mencakup metode tambahan atau value acceleration, value linking, and value restructuring. 2. Strategic match adalah ukuran dari seberapa erat hubungan proyek dengan pencapaian tujuan strategis organisasi. 3. Keunggulan kompetitif atau competitive advantage, memperkirakan sejauh mana proyek ini memberikan keuntungan di pasar dan sebagai perbaikan atas produk atau jasa dari organisasi atau sebagai penajaman fokus dari visi. 4. Manajemen information, mencerminkan nilai informasi. 5. Competitive response adalah perkiraan konsekuensi tidak melaksanakan proyek tersebut. Ini adalah satu lagi kelas nilai yang memiliki referensi langsung kepada organisasi dan pemerintah. Dalam hal itu berhubungan dengan pangsa pasar dan isu-isu terkait. 6. Strategic IS atau arsitektur mengasumsikan bahwa ada beberapa rencana strategis untuk sistem informasi organisasi dan digunakan untuk mengukur bagaimana proyek tersebut sesuai dan dengan atau melengkapi rencana keseluruhan. Skor proyek sama dengan enhanced ROI ditambah bobot bidang bisnis ditambah bobot bidang teknologi. Enhanced ROI sama dengan traditional ROI tambah value linking tambah value acceleration tambah value restructuring tambah innovation valuation. Alasan-alasan mengapa perusahaan-perusahaan besar mengembangkan SPK skala besar. 1. Perusahaan bekerja dalam ekonomi yang tidak stabil dan berubah dengan cepat. 2. Adanya kesulitan untuk melacak berbagai operasi bisnis. 3. Meningkatnya persaingan. 4. Perdagangan elektronik atau e-commerce. 5. Sistem yang sudah ada tidak mendukung pengambilan keputusan. 6. Departemen SI terlalu sibuk dan tidak dapat mengatasi semua inquiry manajemen.